Kan aku, lepaskan. Kau Xiao Taohong, si penari. Kalian siapa? Apa yang akan kalian lakukan padaku? Xiao Taohong, penari. Xian Wanyin, istri Fu Bisa. Kau sedang hamil 3 bulan, kan? Tepat pada waktunya untuk prosedur ini. Kalian tidak boleh menyentuhku. Tahukah kau siapa ayah dari anak ini? Fu Bicheng, Panglima Perang Fu. Jika terjadi sesuatu pada anakku, dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Panglima Perang Fu, tak seorang pun di Jiangqing yang tak takut padanya. Tapi sebagai istrinya, aku berhak mengurus gundiknya. Bukankah aku punya hak itu, istri? Kau tidak bisa begitu saja membawaku ke rumah sakit di luar kemauanku. Aku ingin bertemu Fu Bicheng. Singkirkan anak ini, dan kau bisa menemuinya. Anak ini adalah anak Fu Bicheng. Jika terjadi sesuatu padanya, Fu Bicheng tidak akan pernah memaafkanmu. Aku hanya ingin anak ini pergi. Konsekuensinya tak penting. Kau tidak bisa mempertahankan priamu. Jadi kau melampiaskannya padaku? Tidak heran setelah 3 tahun menikah, dia bahkan belum menyentuhmu. Aku mengerti sekarang. Kau bahkan bukan wanita sejati. Pantas saja kau menjadi janda hidup. Kau benar. Tapi aku miliknya, istri sah yang dinikahi secara resmi. Dan kau, hanyalah mainan. Film was translated and narrated by M Media. Fu Bicheng bisa memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya, tapi istri sahnya hanya aku. Bawa dia pergi. Xian Wanyin, Fu Bisa, Panglima Perang Jiangqing. Berhenti, kalian semua. Apa kau sudah puas dengan ini? Aku membuat keributan? Sudah kuperingatkan kau sebelumnya tentang perselingkuhanmu. Aku tak peduli tentang itu. Tapi seorang anak sama sekali tak bisa diterima. Karena kau tak akan melakukan apapun. Aku akan mengurusnya sendiri. Bawa dia keluar sini. Jangan sentuh dia. Fu Bicheng, anak ini harus pergi. Xian Wanyin. Aku benci diancam. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau mengambil wanitaku, jadi aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya. Fu Bicheng, belum cukupkah kau mempermalukanku? Jika bukan karena menyelamatkanmu, apakah kakiku akan lumpuh? Kau menyelamatkanku, aku menikahimu. Bukankah posisi Nyonya Fu yang selalu menjadi milikmu sudah cukup? Tidak, bukan begitu. Selama 3 tahun ini, orang lain di permukaan menghormatiku sebagai istri marsekal muda. Tapi diam-diam mereka semua mengejekku, mengatakan aku wanita yang terabaikan dan penuh dendam. Fu Bicheng, apa kau tak punya sedikit pun cinta untukku? Cinta kau memang Nyonya Fu. Tapi apapun yang kupilih untuk kulakukan, kau tak punya hak untuk ikut campur. Kalau begitu, lebih baik kau bunuh saja aku. Selama ini, para wanita di sekitarmu, bagaimana mereka mengejekku, menghinaku, itu tak masalah. Tapi aku sama sekali tak bisa menerima. Seorang penari mengandung anakmu, reputasi keluarga Fu dan Shen. Kau mungkin tak peduli, tapi aku peduli. Akan kukatakan lagi, apapun yang aku, Fu Bicheng, ingin lakukan, siapapun yang kuinginkan untuk mengandung anakku, kau tak punya hak untuk ikut campur. Jika kau hanya ingin seorang anak, aku bisa memberimu satu. Seorang anak, kau bahkan bisa mengandung? Kau belum menyentuhku selama 3 tahun. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa? Apa yang kau lakukan? Bahkan jika aku ingin kau punya anak, apa kakimu masih punya rasa? Kau, seperti ini, aku sama sekali tak tertarik. Xian Wanyin, kau sudah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun ini. Apa yang menjadi hakmu? Kau akan tetap menerimanya. Jadi kau menikahiku? Hanya karena kasihan? Marsekal muda. Chou Jin, wakil Marsekal.
Ada banyak wartawan di depan pintu. Nona Xiao Taohong, lihat ke sini. Selamat. Semuanya, tebak, apakah laki-laki atau perempuan? Aku yakin itu laki-laki. Aku juga berpikir begitu kan? Hebat, ya? Besok, seluruh negeri akan tahu. Xiao Taohong memiliki anak pertamamu. Putra sulung Marsikal Mudafo sebenarnya lahir dari seorang penari. Ini akan menjadi lelucon paling absurd tahun ini. Apa Nyonya Fu belum cukup ditertawakan? Situasi hari ini sepenuhnya salahmu sendiri. Jika kau tidak membawanya ke rumah sakit, itu tidak akan diketahui publik. Ya. Dari awal, aku memang lelucon. Jadi, apa yang ingin kau lakukan sekarang, Marsikal muda? Chu Jin, Ya, berita itu bahwa Xiao Taohong dan aku akan segera mengadakan upacara pernikahan. ya. Kau benar-benar akan menikahi seorang penari. Pada titik ini, apa kau punya pilihan yang lebih baik? Tuan muda gawat. Nyonya telah dibawa ke rumah sakit. Aku hanya mengurungmu. Dan kau mogok makan untuk menentangku. Kapan kau pernah peduli padaku? Kau punya waktu luang untuk pergi memuja gundikmu. Lima hari lagi, aku dan Xiao Taohong akan mengadakan pesta pernikahan kami. Jika kau mau, biarkan dia memberimu secangkir teh. Jika tidak, kau bisa tinggal di rumah sakit atau kediaman Shen selama beberapa hari. Jika ku katakan, kau harus menikahinya. Kecuali aku mati. Akankah kau berubah pikiran? Aku akan menikahi Xiao Taohong, itu sudah diputuskan. Jika kau mati, aku akan memberi kompensasi kepada keluarga Shen atas nyawamu. Malam itu, kau bilang kau terpaksa menikah denganku. Benarkah itu? Aku mengerti. Janganlah kita memikirkan masa lalu. Xiao Taohong hanyalah seorang selir. Itu tidak akan memengaruhi posisimu. Lima hari kemudian, Sorak, sorak. Ya. Selamat, selamat. Kakak. Kakak, kukira kau tidak akan datang. Karena The kau film di was sini. translated Kurasa and kau mengakuiku narrated sebagai by adikmu. M-Media. Mulai sekarang, kita harus bersama-sama melayani Marsikal muda dengan baik. Tapi kakak, waktu berdua kakak dengan Marsikal muda semakin sedikit. Mungkin dalam hal melahirkan anak, aku bisa memberimu beberapa petunjuk. karena kau sudah di sini, izinkan Xiao Taohong untuk menawarkanmu secangkir teh. Dia terlalu tua untuk berlutut di hadapanmu. Kau ingin menikahinya? Aku tak bisa menghentikanmu. Aku ingin mati. Dan kau tak peduli. Fu Bingzheng, 3 tahun terakhir ini, aku sudah cukup dengan kekecewaan yang tak berujung. Mari kita akhiri ini secara damai. Mari kita bercerai. Tidakkah kau ingin melihat hari apa ini? Kata-kata pedas apa yang kau ucapkan? Keluarga Shen memaksamu untuk menikah denganku. Sekarang aku bersedia untuk membebaskan Emo. Bukankah Marsikal Mudafo harusnya meluap-luap dengan rasa terima kasih kepadaku? Kau ingin menikah? Menikahlah. Kau ingin menceraikanku? Ceraikan aku. Kau sungguh tidak menghormatiku sama sekali. Tahukah kau berapa banyak bisnis keluarga Shen yang bergantung pada dukung N-ku tanda tanya? Nona Shan, kau ambisius dan tidak ingin menjadi wanita simpanan. Pernahkah kau memikirkan jika bisnis orang tuamu gagal?
Bagaimana kau akan bertahan hidup di Jiangchen? Fu Brizheng, kau berani menyentuh mereka? Jika mereka tetap menjadi mertuaku, aku tentu akan menghujani mereka dengan emas dan perak. Jika tidak, mengapa aku harus peduli dengan hidup atau mati mereka? Semuanya, hari ini adalah hari yang menggembirakan. Tetapi tanpa diduga, istriku, dalam kegembiraannya, minum terlalu banyak. Dan mengucapkan beberapa omong kosong. Mohon maafkan dia. Chu Jin. Antar nyonya kembali ke rumah Fu. Ya, Fu Brizheng, kau menolak untuk menceraikanku. Hanya karena kau takut dicap sebagai orang yang meninggalkan istrinya. Keluarga Shen, bagimu, masih memiliki nilai tertentu. Karena apa yang kita miliki hanyalah transaksi dingin. Maka mulai sekarang, aku rasa tidak perlu menjadi istri yang berbakti dan pengertian. The film was translated and narrated by M Media. Bidikanku terkenal. Akurat. Sheng Duanyin, jika kau mencari kematian, tidak perlu terburu-buru. Marsekal hanya pulang beberapa kali dalam setahun. Kukira ada maling di rumah. Tapi malam ini adalah malam pernikahanmu. Bukankah seharusnya kau bersama selirmu daripada membawanya ke rumah Fu? Xiao Taohong akan tinggal di rumah Fu mulai sekarang. Jika kau masih mengakuiku sebagai istrimu, maka suruh dia pergi. Kakak, tolong jangan marah pada Marsekal. Aku memintanya untuk anakku. Sudah hampir 4 bulan. Marsekal mengkhawatirkan keselamatan kami di luar. Dia bilang, lebih aman bagi kami untuk tinggal di sini. Kau sendiri yang bilang. Marsekal peduli pada kita. Dia memiliki begitu banyak properti, tentunya ada cukup ruang untukmu, tanpa harus memadati rumah Fu denganku. Jika Fu Brizheng benar-benar peduli pada mereka, mengapa dia membawa Xiao Taohong kepadaku? Tidakkah dia khawatir aku mungkin mencoba untuk mencelakai anak itu lagi? Apakah kau menuduhku mengabaikanmu dan cemburu pada mereka? Maksudku, kau bisa membawanya kembali jika kau mau. Aku akan meminta seseorang menyiapkan kamar tamu, tapi wanitamu adalah tanggung jawabmu. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu padanya atau anaknya, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri. Kau tak perlu mengatakan itu. Besok pagi untuk mengurus mereka, mereka akan datang lebih awal. Jadi, Marsekal bisa bertimbang rasa. Antar nyonya kedua ke kamarnya. Marsekal, apa yang Nyonya pikirkan tentang anak Xiao Tohong sama sekali tidak benar. Haruskah kita menjelaskan dengan jelas kepada Nyonya? Tidak usah terburu-buru. Dia tidak di sini sekarang. Saat kebenaran terungkap. Ini aku. Fu Brizheng, apa kau sudah gila di tengah malam buta daripada bersama selirmu? Apa yang kau The lakukan film di was sini? translated Aku tidak bisa and tidur. narrated Apa by urusanku M jika Media. kau tidak bisa tidur? Tapi dupa di kamar tamu sudah dihentikan. Setelah aku mulai menggunakan kursi roda, aku belum bisa tidur semalaman. Keluarga Shen mengirim seseorang untuk membawakanku dupa penenang. Aku membiarkanmu menggunakannya sebelumnya karena aku sedang senang. Sekarang kau punya si cantik di pelukanmu. Tentu saja, tak perlu menyimpannya untukmu. Sepertinya Nyonya Fu hari ini tidak hanya cuka yang tumpah, tetapi dia juga menjadi kikir. Tidak ada jalan lain. Aku harus tidur denganmu. Fu Brizheng, Fu Brizheng, bangun.
3 hari kemudian. Fu Beijing, apa kau benar-benar tidak ingat kalung ini? Xiaowan, kau harus tetap dekat dengan ayah. Begitu banyak pengungsi. Shen Dilu, ayah Shen Wanyin. Kau tidak boleh berkeliaran. Shen Wanyin saat kecil. Mengerti? Keretanya datang. Cepat. Kesini, Xiaowan. Jangan dorong, Xiaowan. Jangan dorong aku. Cepat, kita akan ketinggalan. Ayo. Gadis kecil, melihatmu berpakaian begitu bagus, kau pasti anak orang kaya. Kita semua kelaparan, namun kau memakai pakaian semahal itu dan perhiasan yang begitu megah. Ini tidak adil. Kurangi bicaraan rebut. Fu Beijing saat kecil. Apa kau menginginkannya? Ini adalah hadiah ulang tahunku yang ke-6. Jika kau suka, aku akan memberikannya padamu. Nyonya, perjamuan akan segera dimulai. Mobilnya menunggu di bawah. Kamar dagang Jianzhen. Lau Xiangping, teman masa kecil Shen Wanyin. Xiaowan, lama tak jumpa. Kak Senting, kapan kau kembali? Beberapa hari yang lalu, ku dengar kau datang ke perjamuan ini. Aku ingin melihat. Apakah aku bisa bertemu denganmu? Aku mendengar beberapa rumor beberapa hari lalu. Kau menikahi Fu Beijing. Apa kau benar-benar bahagia? Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Sejauh yang ku tahu, kau tidak bahagia menikah dengannya sama sekali. Dia telah mengabaikanmu selama 3 tahun. Dan sekarang dia membawa seorang penari untuk mempermalukanmu di depan umum. Seandainya kau tidak menikah dengannya, Kak Senting, jangan bicara lagi. Xiaowan, jika dalam 3 tahun ini kau menyesal, aku bisa. Tuan Au, apa yang sedang kau bicarakan dengan istriku? Kebetulan aku sedang bebas. Aku juga ingin mendengarnya. Aku hanya bertemu dengan teman lama. Kak Senting, bukankah kau baru saja bilang kau ada urusan? Kalau begitu kita bertemu lain kali. Baiklah. Pesta amal akan segera dimulai. Aku ingat, Marsekal muda, kau seharusnya berpidato di atas panggung. Bukankah kau harus masuk? Ini kalungmu. Mengapa kau melelahnya? Karena itu milikku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Untuk apa repot-repot? Marsekal muda, membelinya kembali. Lupakan saja. Aku hanya sedang sentimental. Ada apa denganmu? Mulai besok, aku akan tinggal di Taman Persik selama beberapa hari. Sesuai keinginanmu. Nyonya, Marsekal muda memperhatikan bahwa Anda tidak bahagia sejak kembali dari Taman Persik dan secara khusus memerintahkan seseorang untuk mengirimkan ini, biola ini. Apa ini? Tamparan diikuti kencan manis. Fu Beijing meremehkanku. Bawa pergi. Aku tidak membutuhkannya. Karena sudah diantar, Nyonya. Terimalah. Jangan mempersulit kami. Tolong. Buang saja. Ya. Nyonya, lihat. Betapa indahnya biola ini. Ini jelas sebuah mahakarya.
Ini menunjukkan bahwa Marsekal muda masih peduli padamu. Marsekal muda masih peduli padamu. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau akan membiarkannya terkena hujan sepanjang malam? Bukan urusanmu. Kau membuangnya. Dan sekarang kau bertingkah seperti ini. Tidakkah kau merasa konyol? Jika kau sakit, aku khawatir akan ada lebih banyak gosip tentang kediaman Fu. Bukankah Marsekal muda seharusnya semakin muak dengan Shen Wanning? Ada apa sekarang? Shen Wanning, kau memaksaku melakukan ini. Aku akan membuatmu lenyap. Sejak Nyonya kedua menikah dengan Marsekal muda, Nyonya telah pulih. Kali ini, dia mulai demam di tengah malam. Ini melelahkanku. Jika Nyonya kedua melahirkan anak laki-laki, kediaman Fu ini akan menjadi miliknya untuk diperintah, bukan? Mengapa tidak? Kita cari kesempatan untuk menunjukkan wajah kita di depan istri kedua dan mencari cara untuk menjilatnya. Karena kau merasa begitu sulit untuk merawat Nyonya, maka keluarlah dari kediaman Fu. Marsekal muda, Anda dapat menghukum saya sesuka Anda, tapi tolong jangan isir saya. Meskipun kesehatannya buruk, bukan urusan orang lain untuk bergosip. Jika ada yang berani bergosip tentangnya lagi, lebih baik kalian jaga mulut kalian. Begitu keras. Aku bisa mendengar semuanya dari dalam. Mereka yang merawatku. Aku bahkan belum bicara. Kenapa kau begitu marah? Pembiaranmu hanya akan membuat mereka semakin sembrono. Alasan mereka bicara seperti itu. Semua karena kau. Jadi aku tak butuh kau berpura-pura membantuku, sudah kubilang. Kalau aku tak butuh rasa kasihanmu. Jika kau benar-benar peduli padaku, kau harus cepat mencari cara untuk menyembuhkan kakiku. Baiklah. Sore ini, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk mengobati kakimu. Aku harap sentingmu benar-benar sehebat yang kau katakan. Dia dokter yang brilian. Dia bilang, dia pasti akan menyembuhkan kakiku. Berhenti, berhenti, berhenti. Wanyin. Wanyin. Tolong. Katakan sesuatu.
Shen Wanqing. Shen Wanyin. Shen Wanyin, bertahanlah. Karena kau sudah bangun, kau harus istirahat dengan baik. Kau menyelamatkanku. Fu Beijing. Terima kasih. The film was translated and narrated by Apakah kau menemukan sesuatu? Marsekal muda, saya telah mengecewakan Anda. Saya belum menemukan apapun tentang mobil yang menyerang Anda dan Nyonya. Namun bagaimana? Namun, mobil itu dibeli atas nama Xiao Tohon. Pengkhianat, kau terlalu berani untuk menyuap anak buahku untuk melakukan hal seperti ini. Jika Fu Beizeng mengetahui identitasmu, Tuan Liu tidak akan melepaskanmu. Sudah kukatakan sejak dulu untuk membantuku, urus Shen Wanyin. Karena kau berulang kali gagal bertindak, aku harus turun tangan sendiri. Apa kau pikir akan semudah itu menghadapinya? Aku peringatkan kau. Jika kau berani membahayakan rencanaku lagi, kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada hidupmu. Baiklah, kita akan binasa bersama. Kau juga seharusnya tidak tinggal di Jiangcheng. Jika kau tidak ingin identitasmu terbongkar, sebaiknya kau segera urus Shen Wanyin. Kuberimu waktu 7 hari. Bidak kecil, berani mengancamku? Xiao Tohon, oh Xiao Tohon. Kurasa, kau akan bergabung dengan Shen Wanqing di kuburan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya datang untuk menemui kakak. Sejak kecelakaan itu, kakak belum keluar selama berhari-hari. Aku khawatir kakak bosan di rumah. Jadi aku berusaha mendapatkan tiket untuk pemutaran perdana film aktris terkenal Liu Meng. Aku ingin mengajakmu, Kak, ikut denganku. Kau lihat, kesehatanku belum sepenuhnya pulih. Lagi pula, aku tak punya waktu untuk menemanimu menemui bintang muda. Sepertinya, Kak, kau tidak tahu. Kalau Liu Meng ini sering dikaitkan dengan marsekal muda di koran. Selalu ada desas-desus perselingkuhan di antara mereka. Kudengar, marsekal muda sudah setuju untuk hadir. Aku hanya tidak tahu apakah kau, Kak, bersedia pergi denganku. Aku tak percaya aku menganggap penyelamatanmu begitu penting. Sepertinya marsekal muda Fu cukup mempesona. Dia lumayan cantik di foto. Hanya saja tak yakin bagaimana dia aslinya. Panggung. Apa kau khawatir, Kak, kalau marsekal muda akan terpikat oleh Liu Meng ini? Apa kau datang ke sini untuk itu? Temperamen Fu Beizeng. Kau dan aku sama-sama tahu. Wanita di matanya bukan apa-apa. Hatinya hanya peduli pada posisinya dan Jiangcheng. Seperti yang kuduga darimu, Kak. Kau sangat memahami marsekal muda. Aku sungguh bersimpati padamu, meskipun aku telah melihat dengan jelas perasaanmu terhadap marsekal muda beberapa hari terakhir ini. Namun, marsekal muda bukanlah tipe orang yang romantis. Dia tidak akan membalasnya. Xiao Taohong, apa kau sadar betapa bodohnya ucapanmu? Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Apa kau pikir kau lebih mengenalnya daripada aku? Karena kau di sini, saksikan pertunjukannya. Ini bukan rumah Fu. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Marsekal muda, kenapa kau tak menonton sendiri? Pengap di sini. Aku mau keluar untuk mencari udara segar. Kakak tidak terbiasa dengan tempat ini. Aku harus pergi bersamanya. The film was translated and narrated by M Media. Marsekal muda, anak buah kita mengikuti Xiao Tohon. Informasi yang kami terima tidak mungkin salah. Semuanya sudah siap. Semua pengaturan telah dibuat. Kami juga telah mengirim seseorang untuk melindungi Nyonya. Kami telah mempersiapkan ini selama lebih dari 6 bulan. Kali ini, kita akan menangkap mata-mata ini dalam satu gerakan. Kenapa kau belum bergerak?
Aku peringatkan kau, jika Shen Wanyin kembali ke Fu Mansion hidup-hidup malam ini, aku akan membongkar setiap kesepakatan yang pernah kau buat. Aku akan membongkar semua urusanmu. Shen Wanyin memiliki perlindungan. Aku tidak punya kesempatan untuk menyerang. Mengapa kau tidak memancingnya? Seperti yang kita diskusikan, aku tidak terlibat malam ini. Jika Fu Bizeng menemukan jejak-jejak itu, aku juga tidak akan selamat. Xiao Tohon, menjadi burung Phoenix tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk naik ke tangga sosial. Kau pancing dia. Aku akan mengurus sisanya. Marsekal muda dalam bahaya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau mencurigaiku sebagai mata-mata sebelumnya. Aku mengakuinya. Aku hanya seseorang yang dikirim untuk berada di sisi Fu Bizeng untuk mengumpulkan informasi. Malam ini, mereka berencana untuk bergerak melawan Fu Bizeng di teater. Lalu kenapa kau tak sendiri memberitahunya kabar ini? Kau mengerti Fu Bizeng? Jika dia tahu identitas asliku, mungkin. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa seorang ayah. Aku menyesal telah membantu mereka. Shen Wanyin, saat ini, hanya kau yang bisa menyelamatkan Fu Bizeng. Apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Berikan ini padanya. Ini akan memperingatkannya tentang bahaya. Nyonya, ada apa? Berikan ini pada Marsekal muda. Kau harus cepat. Ya, Fu Bizeng, kau harap aku tak terlambat. Xiao Tohon. Bukankah lebih baik menjadi bidan? Mengapa bermimpi menjadi istri Marsekal muda? Apa kau tidak mempertimbangkan? Apakah kau punya nyawa untuk itu? Tetap saja, kau telah menikmati kenyamanan seperti itu di sisi Fu Bizeng begitu lama. Itu sudah cukup. Dan sekarang, dengan Shen Wanyin di sini, kau ikut terserat bersamanya. The film was translated and narrated by M Media. Selidiki Xiao Tohon. Wanyin. Fu Bizeng, Xiao Tohon. Bukan aku. Bizeng. Bukan aku. Katakan padaku apa yang terjadi. Jika aku bilang aku tak tahu apa-apa, akankah kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Jiang Cheng di bawah kendaliku. Sepertinya semua ini hari ini sudah diatur sebelumnya. Sampai aku menemukan inti masalahnya. Kau tetaplah di kediaman. Jangan pergi kemanapun. Jangan takut. Di Jiang Cheng, tidak ada yang berani menyentuhmu. Insiden ini jelas ditujukan padaku. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Fu Bizeng, jika kau tak menangkap aku, tersangkanya, besok, Jiang Cheng akan dipenuhi orang-orang yang menunjukmu. Apa aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri? Kau tidak peduli tentang ini. Shen Wanyin, apa kau benar-benar menyakiti Xiao Tohon? Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, bagaimana kau akan menghadapi Fu Bizeng? Marsekal muda, berita buruk. Pagi-pagi sekali, para reporter mengepung kediaman Fui, menuntut untuk bertemu Nyonya, untuk menghindari melibatkan andog Nyonya, pergi ke penjara Cheng Bei sendiri.
Kirim mobil ke penjara Chengde segera. Ya, Penjara Chengde. Apa yang kau lakukan? Kembalilah bersamaku. Hanya dengan cara ini, kita bisa membungkam orang-orang di luar sana. Karena aku telah dituduh secara salah. Pada akhirnya, aku akan meninggalkan tempat ini. Fu Bizheng, aku sudah memutuskan. Karena kau percaya aku tak bersalah, maka kau lakukan itu untukku. Temukan pelaku sebenarnya dan bersihkan namaku. Kau tidak tahu betapa mengerikannya penjara ini. Begitu berani. Selama kau mau, aku bisa membungkam mereka kapan saja. Caramu memandang sekarang lebih menakutkan daripada penjara ini. Baiklah. Aku datang ke sini adalah pilihan terbaik saat ini. Kita sekarang berada dalam dilema. Aku tak takut apapun. Aku telah melakukan semua yang aku bisa. Sisanya terserah pada marsekal muda. Tunggu aku. Aku akan membersihkan namamu. Fu Bizheng, kau harus datang. The film was translated and narrated Nona by Shen. M Media. Siapa kau? Nona Shen, jangan gugup. Aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa kau akan segera keluar dari penjara. Apa maksudmu? Nona Shen, kau belum tahu kan? Malam kau masuk penjara, seseorang mengirim keluarga Shen sebuah surat. Surat itu mengatakan bahwa jika mereka menyerahkan 500 batang emas, mereka bisa menyerahkan pembunuh Xiao Tohong. Sekarang keluarga Shen dan Ao telah mengumpulkan 500 batang emas dan memberikannya kepada pihak lain. Aku khawatir Nona Shen akan segera keluar dari penjara. Aku ingin tahu, apakah Nona Shen ingin tahu siapa di balik semua ini? Atau lebih tepatnya, Nona Shen, apa kau tidak penasaran bagaimana marsekal muda Fu bisa jatuh cinta dengan seorang penari dan bahkan membiarkannya hamil? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tak punya waktu untuk teka-teki. Nona Shen, setelah kau melihat informasi ini, semuanya akan jelas. Atau Nona Shen akan menyesal. Pernah mengenal Fu Bizheng. Pulanglah bersamaku. Fu Bizheng, pernahkah kau mengatakan yang sebenarnya padaku? Fu Bizheng, semuanya sudah sampai pada titik ini. Bisakah kau berhenti berbohong padaku? Aku sangat lelah beberapa hari terakhir ini. Untuk kasusmu, aku belum tidur nyenyak beberapa hari terakhir ini. Jika ada sesuatu, kita bicarakan besok. Kasusnya, ya. Apakah ini benar-benar kasusku atau konspirasimu? Bayi yang dikandung Xiao Taohong bukan bayimu sama sekali. Demi rencanamu, bahkan jika itu berarti menghancurkanku, menghancurkan keluarga Shen, kau tak peduli, kan? Siapa yang memberitahumu ini? Tak masalah siapa yang memberitahuku. Fu Bizheng, kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau tahu sejak awal bahwa Xiao Taohong adalah mata-mata. Jadi kau sengaja membiarkannya berpikir dia mengandung anakmu. Bahkan setiap kali berita yang dia rilis, palsu. Ini semua rencanamu. Kau hanya ingin memakaiku untuk menyingkirkannya. Fu Bizheng, hidupmu tak boleh ada cacat cela. Dan aku, pion yang bisa kau korbankan, kan? Aku akan memberikan kompensasi padamu. Kau bajingan yang keji. Keluarga Shen masih berguna untukmu sekarang. Kau menggunakan cara keji. Aku akan memberikan kompensasi padamu. Jika kau ingin anak, aku akan memberimu satu. Bukankah ini bagus? Fu Bizheng, apa aku di hatimu? Apakah aku lelucon? Semuanya sudah berakhir. Sudah beberapa hari. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya.
Mengapa kau minum selarut ini? Fu Beijing. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tak ingin melihatmu. Pergi. Berapa banyak yang sudah kau minum? Apa pedulimu berapa banyak yang sudah kuminum? Ini semua salahmu. Kaulah alasan aku tak bisa kembali ke keluarga Shen. Kaulah alasan begitu banyak orang mencaci maki aku. Fu Beijing, aku membencimu. Selama bertahun-tahun ini, kau selalu membenciku. Aku sudah terbiasa. Itu tidak benar. The film was Saat aku translated menikahimu. and narrated by M Media. Kupikir, aku adalah orang paling bahagia di dunia. Tapi kemudian kau, demi kekuasaan, kau memanfaatkan keluarga Shen, memanfaatkan aku, dan memaksaku melakukan hal-hal yang tak kusukai. Fu Beijing, aku istrimu. Tapi kenapa kau begitu kejam padaku? Bahkan jika hanya sandiwara, kau memperlakukan Xiao Taohong lebih baik daripada kau memperlakukanku. Dibenci olehmu. Diremehkan olehmu, tak masalah. Kau takkan pernah bisa lepas dariku. Song Ying Ying, kekasih Marsekal muda. Paradis. Saudara Zeng, bukankah kita sepakat untuk tidak bertemu kecuali ada keadaan khusus? Kupikir kali ini, aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Ada apa? Apakah ada masalah? Mengirim surat pada Shen Wanyin. Apa kau yang melakukannya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau datang ke Jiangcheng setengah bulan lalu. Hal-hal yang kau suruh orang lain lakukan. Aku bisa mencari tahu kalau aku mau. Sebaiknya kau jangan berbohong padaku. Saudara Zeng, jangan terlalu galak. Kupikir kali ini, aku bisa benar-benar bertemu denganmu. Tapi aku tidak menyangka, bukan hanya kau tidak punya waktu, tapi kau juga jahat padaku. Aku tidak peduli, agar kau mendapatkan berita sesegera mungkin. Aku harus tetap bersama si cabul itu, Liu Liangyong setiap hari. Akhirnya aku berhasil datang ke Jiangcheng. Kau harus meluangkan waktu untuk berbicara denganku. Untuk hal lainnya aku bisa mengalah padamu. Tapi keluarga Shen, hal-hal yang kau lakukan, bisa kulupakan. Tapi Shen Wanyin, kau tak diizinkan untuk memiliki niat buruk apapun padanya lagi. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan patuh. Apa yang kau katakan? Terserah. Kupikir, kau datang khusus untuk mengantarku. Aku tidak menyangka, ternyata untuk menghentikanku ikut campur dengan Shen Wanyin dan masalah ini. Jadi, mengenai rencana Liu Liangyong selanjutnya, aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saudara Zeng, aku sudah bersembunyi demi kamu selama bertahun-tahun ini. Aku harus memberitahumu, siapa orang yang paling penting bagimu. Kau terlihat sangat pucat. Kau seharusnya tidak pergi ke upacara peringatan ini. Lagi pula ini semua hanya untuk pertunjukan. Hanya untuk menarik hati orang. Tidak ada artinya. Ini hanya upacara peringatan. Takkan membuatmu lelah? Lagi pula, ini peringatan untuk ayah mertua. Bagaimana jadinya jika menantu perempuannya absen? Tentang yang terakhir kali. Bukan seperti yang kau pikirkan. Jangan bicara apapun. Selama bertahun-tahun, bukankah aku sudah cukup kecewa padamu? Ini tak ada bedanya. Saat kau menikahiku, kau pasti sangat enggan. Di satu sisi, ada tekanan dari keluarga Shen, dan di sisi lain, keluarga Fu yang genting. Itu sebabnya kau sangat membenciku. Jangan terpaku pada masa lalu. Jangan terlalu banyak berpikir. Menikahimu adalah karena keadaan, tapi karena kita tidak bisa berpisah. Mari kita hidup berdampingan dengan damai. Saudara-saudara, misi ini sangat berbahaya. Wang Hai, pemimpin fraksi pemberontak. Semua orang harus siap. Kami tidak takut. Kami bersumpah untuk menyelesaikan misi. Bagus. Kami telah menunggu di Jiangcheng hanya untuk hari ini. Bersiaplah untuk penyergapan. Rebut kesempatan itu. Kita harus berhasil dengan satu serangan. Selama kita menyerang, saat mereka berada di upacara peringatan, bunuh Fu Beijing, dan Jiangcheng akan kacau. Jangan takut. Pembunuhan semacam ini sudah biasa. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat.
Marsekal muda. Semua orang telah ditaklukkan. Beraninya mereka. Tempat ini tidak aman. Aku akan mengantarmu kembali ke kediaman Fu. Aku yang akan mengurus sisanya. Shang Duanyin. Shang Duanyin. Shang Duanyin. Kau tidak boleh mati. Kau belum membalas dendam. Bagaimana kau bisa mati? Dan masih ada keluarga Shen. Kau harus hidup. Kalau tidak, aku akan menghancurkan mereka semua. Shang Duanyin. Tetaplah hidup. Kau seharusnya bukan orang yang mati. Ruang gawat darurat. Shang Duanyin. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa mati. Aku takkan membiarkanmu mati. Fu Beichen. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Xiaowan? Mengapa dia dibawa ke ruang operasi, dan kau hanya berdiri di sini? Bukankah dia istrimu? Mengapa kau tidak melindunginya? Dia tidak akan mati. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menukar nyawaku untuknya. Fu Beichen. Kau tidak pantas mendapatkan cinta Wanyin. Bagaimana? Pasien menderita kehilangan darah yang parah. Transfusi besar-besaran diperlukan. Siapa di antara kalian yang memiliki golongan darah? Aku ambil darahku. Fu Bei, Jenderal Besar Jiang Chen. 3 tahun lalu. Rumah sakit baru saja menelepon. Kukira kau takkan bangun. Bukankah itu hal yang bagus? Dengan begitu kau bisa menikahi istri ketiga. Shang Duanyin. Siapa yang memberimu keberanian dalam keadaan seperti itu untuk menanggung peluru untukku? Apa kau ingin mati? Kau pikir jika kau mati, aku tidak akan menikahi The wanita film lain? was translated and narrated Aku tahu by kau mau. M-Media. Marsekal selalu mengutamakan kepentingannya. Shang Duanyin. Sejak aku kecil, aku hanya tahu hukum rimba. Simpati, kasihan, bahkan cinta keluarga atau romantis, semuanya tak berguna bagiku. Sampai aku bertemu denganmu, hal-hal ini perlahan berubah. 3 tahun lalu, kau kehilangan kakimu. Menyelamatkanku. Kali ini, kau hampir kehilangan nyawamu. Bahkan jika aku tidak mengerti, apa itu cinta, melihat semua yang telah kau lakukan untukku, aku mengerti sekarang. Aku bersumpah hari ini, bahwa aku akan belajar untuk mencintaimu. Maukah kau mencintaiku? Aku takkan. Kenapa? Sebelumnya, akulah yang tidak mengerti hatiku sendiri. Aku tidak menanggapimu. Sekarang aku mengerti hatiku sendiri. Dari saat aku memutuskan untuk menceraikanmu, aku berhenti menjadi wanita menyedihkan itu.
di kediaman Fu, menunggu kepulanganmu. Sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan kembali ke kediaman Shen. Sampai kau menyetujui perceraian ini, aku akan tetap di kediaman Shen. Marsekal, Tuan Besar Shen telah mengirimkan seluruh kekayaannya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi ke kediaman Shen. Marsekal Fu, saat kau menikahi putriku, Shen Beiling, ayah Shen Wanyan. itu untuk kekayaan keluarga Shen kami. Sekarang, aku telah mengirimkan uang keluarga Shen kepadamu. Aku mohon kau mengembalikan putriku kepadaku. Jiang, Ibu Shen Wanyan. Ya, Marsekal Fu, kami mohon. Kami hanya ingin Xiaowan hidup damai. Marsekal Fu, apa yang kau lakukan? Kita tidak pantas menerima ini. Ayah Ibu. Hari itu adalah salahku. Aku gagal melindungi Wanyan. Aku bodoh sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Tidak peduli bagaimana kalian menghukumku. Aku tidak punya keluhan. Aku hanya berharap kalian akan memberiku kesempatan lagi. Aku akan menghabiskan hidupku untuk menebusnya. Aku akan memberinya kebahagiaan. Fu Beizheng, apa yang kau rencanakan sekarang? Kau, Wanyan. Jika The kau film masih was menolak translated untuk memaafkanku, and narrated by maka biarkan M ayah Media. dan ibu menggunakan pisau ini untuk melampiaskan amarah mereka. Fu Beizheng, jangan mengancam mereka. Aku akan mempertimbangkan kembali perceraian ini. Tuan dan Nyonya. Ini putriku, Wanyan. Aku sudah tua sekarang. Mulai sekarang, bisnis keluarga Shen akan sepenuhnya ditangani oleh putriku. Hari ini, aku membawanya ke sini untuk bertemu dengan kalian semua sebelumnya. Di masa depan, di dunia bisnis, kuharap kalian semua akan menjaganya. Shen tua, apa yang kau pikirkan? Membiarkan putrimu belajar bisnis, itu lelucon. Shen tua, kami mengerti maksudmu. Tapi ada desas-desus di mana-mana bahwa keluargamu memutuskan hubungan dengan Marsekal Fu. Sebelumnya, kami berbisnis denganmu demi Marsekal. Sekarang, putrimu ingin bercerai dari Marsekal. Jadi, keluarga Shenmu, apa keuntungan yang tersisa? Aku terus berpikir bahwa diskusi bisnis istriku telah selesai. Aku baru saja akan menjemputnya. Sepertinya aku terlalu awal. Marsekal Fu, bukankah kau akan? Aku sudah baca. Semua tabloid di Jiangcheng berhenti terbit. Hubunganku dengan keluarga Shan. Apa kalian semua belum memahaminya? Kalian semua telah melihat hubunganku dengan Marsekal. Lagi pula, keluarga Shen hanya punya satu anak perempuan. Entah kau setuju atau tidak, aku akan mengambil alih bisnis ini. Jika kau masih ingin dilindungi, jangan remehkan putri keluarga Shen. Ini. Kau datang hari ini hanya untuk memaksaku kembali ke kediaman Fu, kan? Orang-orang itu licik. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kau masuk ke mobilku. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya? Apa kau juga berpikir seorang wanita yang terlibat dalam bisnis itu lelucon? Aku hanya ingin kau tahu. Selama kau menyukainya, kau bisa melakukan apa saja. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan membuat mereka mengerti seberapa parah akibatnya. Nyonya. Gadis kecil ini. Bilang dia orang Marsekal Fu. Angkat kepalamu. Kau bilang kau orangnya Fu Beizheng? Apa maksudmu? Nama saya Song Xiao Chang. Saya tetangga Zhang.
Sekarang keluarga saya mengalami kemalangan. Dan saya dengar Sang ada di Jiangcheng. Sebagai The film was marsekal, translated saya tidak and punya tempat narrated tujuan. by M Media. Jadi saya melarikan diri dari Jingzhou. Nyonya, tolong biarkan saya tinggal. Aku sudah bertemu Song Xiaochan. Biarkan dia tinggal di Fu Mansion. Baiklah. Mengerti. Apa kau tidak punya apa-apa untuk ditanyakan padaku? Apa kau tidak sedikit pun penasaran tentang identitasnya? Seluruh Jiangcheng milik Marsikal Fu. Kau tentu saja bisa melakukan sesukamu. Sheng Duanyin, kau begitu bersemangat untuk menyingkirkan Xiao Taohon. Sekarang, kenapa kau tidak bereaksi sama sekali? Fu Bizhang, aku lelah. Aku hanya ingin mengambil alih keluarga Shen. Belajar berbisnis dengan benar. Aku benar-benar tak punya energi untuk berdebat denganmu. Xiao Taohong yang keberapa ini? Apapun yang ingin kau lakukan di masa depan, lakukan saja. Kau sendiri yang bilang. Nyonya, bisakah aku menemanimu ke rumah sakit? Zhang bilang kau akan pergi pemeriksaan hari ini. Dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menemanimu. Aku punya waktu. Anggap saja ini caraku berterima kasih pada Nyonya, karena mengizinkanku tinggal di kediaman Fu. Karena kau ingin pergi. Ayo pergi bersama. King Er, pertama, ambil hadiah yang ku beli untuk ibuku di kamarku, dan kirimkan ke kediaman Shen. Ya, Nyonya. Xiao Chang, di dunia ini hanya ada kita berdua bersaudari yang saling bergantung. Kau harus membantuku merebut Sang dari tangan si Bede Bashen Wanyin. Itu, kakak, bagaimana aku bisa membantumu? Aku ingin kau pergi ke kediaman Fu dan dekati Shen Wanyin. Nyonya, pemeriksaan seluruh tubuh. Kami sudah mengaturnya. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Xiao Chang, di mana? Song Xiao Chang? Kemana dia pergi? Kakak bilang yang tinggal di lantai 4 adalah Selir Sang. Dia berbahaya dan jahat. Namun, kecelakaan terakhir membuatnya koma. Sekarang, kakak memintaku untuk memberikan obat ini kepada perawat yang mengganti perban. Aku tidak tahu apa yang direncanakan kakak. Kakak Sang, Bukankah kau sedang menemani Nyonya untuk pemeriksaannya? Kenapa kau di sini? aku. Marsekal muda. Apa ini? Aku tidak tahu apa-apa, Sang. Itu kakakku. Kakakku menyuruhku untuk diam-diam memberikan sebotol obat ini kepada perawat yang mengganti perban. Marsekal muda. Kenapa kau tak membiarkanku bertanya? Nona Xiao Chang, apa yang sebenarnya terjadi? Jika seseorang ingin mencelakai Xiao Taohon, The film was apa kau pikir translated mereka akan and mencari gadis yang narrated by tidak M mengerti Media. apa-apa untuk melakukannya? Bukankah risikonya terlalu besar? Maksudmu, Marsekal muda, bahwa target mereka bukankah Xiao Taohong sama sekali? Selidiki. Cepat dan periksa di mana Nyonya sekarang. Juga, kerahkan pasukan di dekat rumah sakit dan lindungi Nyonya segera. Siapa kau? Apa maumu? Kalau kau mau uang, sebutkan saja harganya. Akan kukasih 2 kali lipat. Sayang sekali. Bos kami tidak menginginkan uang. Dia ingin membuatmu Nyonya Fu menjalani hidup yang lebih buruk daripada mati. Aku tak ingat. Punya dendam mendalam dengan siapapun. Siapa bosmu? Kenapa mereka sangat membenciku? Nyonya Fu sungguh luar biasa. Bahkan sekarang, pada titik ini, kau masih mencoba menipuku untuk bicara. Kusarankan kau menyimpan napasmu.
Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya nanti. Karena kau tahu, kalau aku istri Fu Briseng, apa kau tak takut dia tahu dan mencabik-cabikmu? Mungkin. Mungkin. Justru karena kami tahu, kau Nyonya Fu. Bos kami ingin kau menjalani hidup yang lebih buruk daripada mati. Nyonya Fu, kami dengar kau sudah menikah dengan Fu Beishan selama 3 tahun, dan dia sangat jijik sampai-sampai dia tidak mau menyentuhmu. Sayang sekali. Tapi itu tidak masalah. Kami beberapa orang ini pasti akan membuatmu merasakan nikmatnya menjadi seorang wanita. Kami akan memastikan kau diurus dengan baik. Maaf, aku terlambat. Kenapa kau baru datang sekarang? Kembali ke kediaman Fu. Carikan aku dokter terbaik. Kau sudah bangun. Kukira aku tak akan pernah melihatmu lagi. Aku datang terlambat. Aku tahu. Aku telah mencoreng kehidupan Marsikal muda Fu. Shen Duanyin. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku tak bisa lagi menjadi istri Marsikal mudamu. Aku telah ternoda. Orang-orang di luar sana hanya akan bilang kalau aku wanita tak suci. Jika kau menceraikanku sekarang, banyak orang akan mengerti. Jika kau berani menggunakan alasan ini lagi untuk meninggalkanku, aku tidak akan pernah setuju. Semua yang kau miliki sekarang diraih dengan susah payah. Shen Duanyin, The film was translated and Aku narrated mencintaimu. by M Media. kita masih punya beberapa dekade ke depan. Kau tidak akan pernah lepas dariku. Bahkan jika kau sejenak jatuh ke dalam lumpur, kau tetap istriku satu-satunya, Fu Blissan. Fu Beishan, berita pernikahan ulang kita telah menyebar ke seluruh Jiangcheng. Apakah dia menggunakan keluarga Shen untuk memaksamu lagi? Katakan padaku, aku bisa membantumu. Tidak. Tak satu pun dari itu. Sheng Ting. Sebelum aku diculik, aku memang sudah memutuskan untuk meninggalkannya. Tapi hari itu, saat aku terbangun dan melihatnya, saat itu juga, aku merasa bahwa hal-hal yang selama ini kuperhatikan tak lagi penting. Sheng Ting. Setelah menghadapi kematian 3 kali, aku sadar. Aku sungguh tak bisa meninggalkannya. Wanyan, dia memikirkanmu sekarang. Tapi bagaimana dengan masa depan? Masa depan Wanyin dan aku adalah seumur hidup. Kurasa perawatan hari ini sudah selesai. Untuk mencegah fitnah terhadapku, aku akan membawa Wanyin kembali ke kamar kami sekarang. Asam sekali. Siapa tadi yang bilang mereka tidak bisa meninggalkanku? Wanyin. Nanti, aku harus meninggalkan Jiangcheng untuk sementara waktu. Saat aku kembali, kita akan mengadakan pernikahan.